Mulai ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Yang kami muliakan Ustadz Abdul Adim Irsyad, panutan dan Ustadz kami di Pondok Pesantren Nurul Hikam Malang. Yang kami hormati Bapak Ibu, para jamaah pengajian Nasoihul Ibad dan pengajian Al-Hikam yang dibimbing oleh Ustadz Adim. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk pengajian kitab Nasoihul Ibad, kitab yang berisi tentang nasihat-nasihat tentang keluarga, tentang pendidikan, tentang banyak hal. Kitab yang dikarang oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani yang konon beliau adalah kakeknya Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Indonesia. Baik Ustadz, malam ini seperti kemarin nanti alurnya Ustadz memberikan materi, kemudian kita bertanya jawab ria, ya kita bertanya-tanya. Kalau tadi malam saya diinfo Mas Nanda kita terlalu lama 1,5 jam karena biasanya 1 jam ya saya enggak tahu ya, jadi namanya baru ngaji baru tahu, berarti saya nanti tidak banyak berkata-kata. Baik, untuk pembukaan nanti langsung Ustadz Adim karena dipimpin dengan bacaan suratul Fatihah, saya hanya membuka pintu saja. Begitu Bapak dan Ibu, mari kita ikuti bersama kajian kitab Nasoihul Ibad malam hari ini dan kita siapkan pertanyaan-pertanyaan yang kritis nantinya supaya kita plong. Baik Ustadz Adim, waktu dan kesempatan kami persilahkan panjenengan untuk memulai pengajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim wa sabaqna usul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tankashifu biha ma ghaba anni warzuqni biha ilman ladunni wal mashrabal hani wa wahab ya ghani wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan sempat dan sehat malam ini bertatap muka melalui Zoom. Mudah-mudahan kehadiran kita oleh Allah dicatat sebagai amal ibadah, amal soleh, dan mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh manfaat barokah untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat, dan khususnya bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Salam kita tercurah kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan dan junjungan kita. Mudah-mudahan kita kelak dikenali oleh Rasulullah dan kelak diakui sebagai umatnya dan kelak mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kita baca Al-Fatihah untuk orang tua kita, guru kita. Mudah-mudahan mereka senantiasa mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang masih hidup mudah-mudahan diberikan kesehatan jasmani rohani. Yang masih hidup mudah-mudahan diberikan keberkahan hidupnya. Yang wafat insya Allah dalam keadaan iman dan Islam husnul khatimah dan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah dan kesalahannya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Untuk anak kita yang sedang menuntut ilmu dimanapun berada, anak dan cucunya, ya orang yang sedang menuntut ilmu baik di lembaga formal atau informal atau non formal, mudah-mudahan diberikan kemudahan di dalam menuntut ilmu, ilmunya barokah, manfaat, dan insya Allah ilmunya bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dan untuk kita yang hadir, mudah-mudahan keluarga kita diberikan keberkahan, keluarga kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Kalau di antara kita menghadapi berbagai kesulitan, barokah dari ngaji, barokah dari kajian kitab ini, barokah dari puasa, barokah dari puasa kita, sholat kita, tarawih kita, tahajud kita. Mudah-mudahan setiap kesulitan Allah berikan jalan keluar dan kesabaran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah untuk penulis yaitu Mbah Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan ya kajian kitab Nashah Libat. Bismillahirrahmanirrahim. An Ali radhiyallahu an Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talbihi wa man kana fi talabil ma'siyati kanat an-naru fi talabihi. Man barang siapa kana ada fi talabil ilmi di dalam menuntut ilmu kanatil jannatu fi talbihi maka dia diibaratkan orang yang mencari surga, ya perjalanannya itu diibaratkan jalan menuju surga. Wa man kana fi talabil ma'siyati kanatin naru fi talbi. Orang yang menuju maksiat, orang yang melaksanakan maksiat itu diibaratkan jalan menuju neraka. Dan insya Allah kita jelas jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala karena kita menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim dari Yahya bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Man asallaha karimun wa la athara ad-dunya 'ala al-akhirati hakimun. Ya. Orang mulia tidak berani berbuat maksiat kepada Allah dan orang yang bijaksana tidak akan mementingkan dunia di atas akhirat. Dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang mementingkan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentang masalah yang sangat penting, ya. Masalah yaitu jangan meremehkan dosa kecil. La tahqiru ad-dunuba as-sughar fa innaha tatashab minha ad-dunuba al-kibar. Orang yang biasa melakukan dosa kecil itu akan mudah melakukan dosa besar. Jadi insya Allah kita terhadap dosa kecil itu tidak meremehkan, tapi hati-hati dan menjauhi, dan insya Allah kita selamat, dan insya Allah
selamat di dunia maupun akhirat. Para ulama itu mengatakan begini, orang yang orang yang mudah meninggalkan sholat, meremehkan sholat, menjadi kunci untuk meremehkan ibadah-ibadah yang lain. Kemudian orang yang melakukan maksiat berupa minuman keras, dia menjadi kunci untuk melakukan maksiat-maksiat yang lain. Sehingga guru-guru kita itu pasti mengingatkan, nah, jangan lupa dimanapun kamu berada, jangan pernah meninggalkan sholat. Sebab begitu meremehkan sholat, maka semua ibadah itu akan diremehkan. Itu kuncinya ya. Nah, kemudian yang kedua, pokoknya jangan sampai nyicipi, ya, jangan sampai orang itu nyoba-nyoba minuman keras. Begitu mencoba sekali, dia itu akan mencoba kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Jadi waktu saya mau berangkat ke Mekah dulu, kiai saya itu bilang gini, di Mekah itu di Arab itu biasa orang minum sisa rokok apa namanya yang disedot itu, geluduk yang namanya sisa ya. Terus kiai saya bilang gini, pokoknya kamu jangan sampai sekali-kali nyoba, karena kita tidak tahu ya, orang yang sudah pernah menyedot sisa itu akan fly dan ketagihan. Jadi saya itu berusaha keras sampai sekarang itu tidak ingin dan tidak pernah mendekat. Walaupun ada yang ini nggak apa-apa sama dengan saya, sampai saat ini saya pegang betul apa yang disampaikan guru saya. Karena saya tanya, ini gimana? Oh, ini kalau kita minum, kalau kita nyoba, ini ada yang rasa apel, rasa jeruk, dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang tidak punya keinginan sedikit pun, karena yang saya pegang adalah pernyataan atau pesan guru saya. Sebab kalau sekali mencoba, dia akan mencoba rasa yang lain, misalkan rasa jeruk, rasa bengkoang, rasa yang lain. Jadi orang yang sering meninggalkan atau meremehkan sholat, dia akan meremehkan ibadah-ibadah yang lain. Kemudian kalau orang yang memudahkan dirinya minum minuman keras, dia akan membuka pintu maksiat-maksiat lain. Dari meminum itu, akhirnya dia itu mudah berbuat dosa yang lain. Kadang merasa tidak apa-apa, tiba-tiba jatuh pada perbuatan zina, kadang berbuat yang lain mencuri. Itu karena apa? Mudah. Dan mudah-mudahan Allah menjaga kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon pertolongan agar diselamatkan dari dosa-dosa tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Kemauan orang yang makrifat dan orang yang zuhudnya. Ya. Hammul arifi as-sana'u wa hamuz zahidi ad-du'a'u li'anna hammal arifi rabbahu wa hamuz zahidi nafsahu. Ya. Ini dua orang dengan karakter yang berbeda. Pertama, karakter orang yang zuhud, yang kedua karakter orang yang arif, yaitu orang yang mengenal Allah atau yang disebut dengan ma'rifatullah. Hammul arifi, yaitu keinginan, kemauan orang yang kuat, yaitu orang yang arif billah, orang yang sudah mengenal Allah. Dalam bahasa kitab Al-Hikam namanya sudah wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? As-sana'u. Jadi orang yang sudah kenal dengan Allah itu jarang meminta, bahkan tidak pernah meminta. Dalam doanya dia itu lebih suka memuji Allah, karena dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dia itu lebih asik dan lebih nyaman. Sebab kalau dia itu berdoa, itu akan fokus pada permintaannya. Ya. Itu bedanya orang berzikir dengan orang berdoa. Kalau orang berdoa, itu bagaimana supaya keinginannya itu segera terwujud. Tapi kalau orang berzikir, dia itu tidak pernah berpikir untuk dikabulkan keinginannya, karena begitu nyaman dengan berzikir, kadang lupa dengan permintaannya. Ini bedanya itu. Orang yang sudah arif itu kalau berdoa itu jarang. Tapi nisannya tidak pernah berhenti untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini hammul arifi as-sana'um. Orientasi hidup
orang yang sudah mengenal Allah atau waliullah subhanahu wa ta'ala itu adalah memuji Allah. Coba kalau kita lihat kitab-kitab klasik itu ya, itu kalau memuji Allah itu sundul langit. Ya. Itu yang saya pernah baca itu, misalkan doa tahajud, isinya itu apa? Allahumma apa namanya doa tahajud itu isinya itu anta apa laka walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu anta nurus samawati walakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna antal haq wa wa'dukal haq wa liqa'uka haq wa qaulukal haq. Itu semuanya memuji Allah. Baru terakhir apa? Meminta ampunan kepada Allah. Jadi setelah memuji itu sampai 1 lembar, 2 lembar, bahkan berlembar-lembar, begitu asiknya memuji Allah, permintaannya ngeletek 1. Ya, ngeletek itu apa? Ya Allah ampunilah aku. Nah, kalau kita kan beda. Jadi permintaannya itu rapi, ya 1 lembar itu permintaan, terus memujinya itu hanya 1 baris. Misalkan doanya begini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, ya Allah berikanlah kemudahan untuk saya, anak saya, keturunan saya, tetangga saya, teman saya, kemudian ini pekerjaan saya. Jadi mujinya sedikit tapi permintaannya itu banyak. Maka hammul arifi as-sana, ya. Orientasi hidup orang yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah memuji Allah. Wa hamuz zahidi ad-du'a, ya. Dan orientasi orang zahid yaitu berdoa. Ini orang zuhud, meninggalkan ini agar mendapatkan ini, meninggalkan duniawi akan mendapatkan ini, ya. Jadi kalau kita itu masih banyak meminta, itu termasuk kategori zuhud. Tapi kalau sudah memuji Allah Subhanahu wa taala itu kategori orang-orang yang sudah waliullah. Makanya kalau sudah menjadi wali, kadang itu mau berdoa itu malu, ya Allah, masa saya minta terus. Nah, sehingga ada guyonan itu, kalau mau doa itu kan dia pertama kali di Mekah dan di Madinah di Raudhah Asy-Syarifah. Begitu sampai di situ sholat 2 rakaat berdoa. Setelah berdoa besok lagi ke tempat itu lagi di Multazam. Seperti yang kemarin ya Allah. Jadi nggak usah berdoa. Begitu berdiri kayak kemarin ya Allah. Datang lagi ya kayak kemarin ya Allah. Karena dia itu tahu Allah itu nggak usah dikasih tahu sudah tahu. Jadi akhirnya cuma yang kemarin ya Allah. Nah, itu. Karena nggak usah dikasih tahu kan, orang yang pintar itu kan nggak usah dikasih tahu. Baru orang yang tidak tahu itu kan boleh dikasih tahu. Dan Allah itu maha tahu, nggak usah dikasih tahu. Makanya orang yang sudah wusul, itu orang yang arif billah itu pikirannya nggak seperti kita. Pikirannya itu Allahu alimum bidzati sudur. Allah itu tahu apa yang di dada kita. Jadi nggak perlu dikasih tahu. Sehingga orientasi hidupnya itu memuji dan memuji. Dan pujian yang paling top itu adalah as-sana. Sehingga doa ya. Doa, alhamdulillah bukunya sudah selesai, buku sholawat. Malam ini dipegang oleh Profesor Dr. Bakhit dari Sudan. Ya, itu semua kalimat-kalimatnya ditashih. Tadi sudah diantar. Insya Allah besok saya ambil. Setelah saya ambil, saya perbaiki. Ini prosesnya memang harus biar tidak ada kesalahan dalam penulisan Arab dan susunannya. Begitu jadi, insya Allah besok saya cetak nanti Bapak Ibu yang ingin membaca ya sholawat yang sudah saya dapatkan dari sumber ya dari guru-guru itu bisa diamalkan baik sedang sholat sendiri atau diamalkan setiap pagi, setiap sore, atau dibaca di Madinah, atau di Mekah, atau di Arafah, monggo nanti silakan diamalkan. Saya berikan kepada Bapak Ibu. Itu saya dapatkan dari guru-guru. Nah itu isinya itu ya puji-pujian, memuji Allah Subhanahu wa taala dan memuji baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian li'annal arifa, li'anna hammal arifi rabbahu. Karena orientasi orang yang sudah wusul mengenal Allah Subhanahu wa taala Tuhannya, wa hamuz zaidi nafsahu. Yaitu sementara orang zuhud itu orientasinya adalah memerangi dirinya. Akhirnya minta, ya Allah saya nggak kuat ini, tolong jauhkan saya dari maksiat. Mau kalau
sudah arif billah itu orientasinya Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena yang di alam semesta ini ya, itu yang terlihat hanya Allah Subhanahu wa taala. Melihat langit itu yang diingat Allah. Ya, melihat bumi yang diingat Allah, melihat lautan itu yang diingat Allah, karena Allah itu yang menciptakan langit, bumi dan isinya, sehingga dalam hatinya itu semuanya Allah, Allah dan Allah. Nih, itu baik. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Man tawahhamma anna lahu waliyan awla minallahi qallat ma'rifatu billahi. Wa man tawahhamma anna lahu adwan a'da min nafsihi qallat ma'rifatu bi nafsihi. Man tawahhamma, barang siapa mengira, tawahum itu dia mengira, anna lahu waliyan awla minallahi, barang siapa yang mengira bahwa mempunyai penolong yang lebih lebih utama dibandingkan Allah, maka baru sedikit ia mengenali Allah. Dan barang siapa mengira mempunyai musuh yang lebih kejam dibanding nafsunya, berarti baru sedikit ia mengetahui terhadap dirinya sendiri. Jadi di sini itu man tawahhama annalahu waliyan aula minallah qallat ma'rifatuhu. Mengira bahwa mempunyai penolong yang lebih mumpuni dibandingkan Allah. Wah. Masa selain Allah itu lebih mumpuni? Oh, itu berarti kilat ma'rifatu, berarti sedikit sekali mengenal Allah SWT. Itu memang ini juga isinya tauhid ya. Oleh karena itu kita harus memahami bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan kemudian berhasil itu juga kehendak Allah, tidak berhasil juga kehendak Allah. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, berusaha sekuat tenaga tidak berhasil, semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di kitab Al-Hikam kita pernah belajar, kalau kita berdoa kepada Allah kemudian Allah mengabulkan, kita harus tahu bahwa Allah itu ingin mengenalkan kepada kita bahwa Allah itu Maha Rahman dan Rahim. Kemudian kalau kita berdoa kemudian tidak dikabulkan atau belum dikabulkan, kita harus bangga, kita harus bahagia, berarti Tuhan kita tidak bisa diintervensi oleh makhluknya, berarti Tuhan kita adalah top. Nah, itu. Akhirnya kan jadi orang itu kan enak. Nah, kalau di sini man tawaham annalahu waliyan aula minallah qallat ma'rifatu, kok masih memiliki berpikir, wah saya bisa begini karena dibantu teman, karena dia itu punya andil besar dalam hidup saya, kayaknya itu lebih percaya pada temannya, lebih percaya pada institusinya, itu disebut dengan qallat ma'rifatuhu billahi. Wa man tawahhama anna lahu adu a'da min nafsihi qallat ma'rifatu bi nafsihi. Terus kelanjutannya, barang siapa ya, maka barang siapa mengira bahwa musuh yang lebih kejam dibanding nafsunya, berarti ia baru sedikit mengetahui terhadap dirinya. Musuhnya kejam, padahal diri kita itu lebih kejam karena kita tidak bisa menaklukkan diri kita sendiri. Nah, bukan orang yang mampu menaklukkan diri sendiri, dia itu akan menjadi orang yang pemaaf. Karena ciri orang yang bertakwa menurut Al-Quran itu adalah pemaaf. Jadi kalau ada orang berbuat buruk kepadanya, dia itu mendoakan. Kalau kita mendoakan orang yang berbuat baik itu biasa. Tapi kalau kita mampu mendoakan orang yang menyakiti kita, itu baru luar biasa. Berarti kita telah mengenal diri kita sendiri, mampu mengalahkan diri kita sendiri. Jadi nafsu itu min syarri, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, Allahumma inni, ya Allah inni sesungguhnya aku a'udzu, mohon pertolongan bika kepada min syarri nafsi, dari keburukan nafsu saya. Jadi kadang kita itu sering menuduh setan dan iblis, tapi sesungguhnya nafsu kita yang sedang kita manjakan. Nah, kadang setan itu kayaknya menjadi tersangka, padahal kita itu sedang dimanjakan oleh nafsu kita. Jadi kita memohon juga min syarri nafsi, ya. A'udzubika Allahumma inni a'udzu min syarri nafsi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentang lisan ya.
Qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu, "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahr." Dhahara telah tampak apa al-fasadu, kerusakan fil barri wal bahr. Kerusakan di darat dan di laut itu telah nampak. Ya. Itu ternyata di dalam Al-Qur'an itu dhahara al-fasadu fil bahri wal bima kasabat aydin nas. Kerusakan di darat maupun di laut itu paling banyak itu karena tangan-tangan manusia. Ya, jadi tadi diawali dengan, wah kok banjir, dari mana banjir? Yaitu tangan-tangan manusia. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nah, telah tampak kerusakan di darat maupun di laut bima kasabat aydin nas, karena ulah tangan manusia. Bukan hanya darat dan laut, udara juga demikian. Bukan hanya udara, juga kuping kita itu kadang berisik dengan knalpot. Oh. Makanya ada hak asasi manusia, itu kan ada hak asasi manusia. Saya pernah membaca itu pada sebuah artikel apa tulisan di Jerman kalau nggak salah. Ada tetangga, ada di sana kan hidupnya di apartemen. Itu punya apa, mengganggu sampingnya. Sampingnya itu terganggu. Itu dilaporkan, kemudian mendapatkan hukuman karena tetangganya itu merasa terganggu. Ya. Kalau di Indonesia kan masih belum. Bikin acara mantu di tengah jalan. Wah, kemudian dia enak saja menutup pintu tanpa izin. Ya. Alasannya apa? Alasannya hanya sebentar. Itu kalau di luar negeri itu bisa dilaporkan. Motor itu suaranya kenceng-kenceng, ya, kenceng-kenceng sampai terganggu. Dia bilang, ini kan milik saya. Iya, milikmu sendiri. Tapi Anda itu mengganggu telinga orang lain. Nah, yang seperti itu. Makanya kebebasan itu dengan mengatasnamakan kebebasan, dia itu mengganggu kebebasan orang lain. Ya, makanya ada satu la dirara wa la dirar. La dirara wa la dirar. Jadi kalau kita tidak bisa jika kita misalkan kita terganggu, minimalnya kita mengganggu sendiri, jangan sampai kita yang tidak nyaman membuat orang yang lain itu terganggu. Itu namanya la dirar wa la dirar. Jadi di sini dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Maka pernyataan Abu Bakar Siddiq, dhaharul fasadu fil barri wal bahri. Dan ini nyata. Polusi udara, polusi suara, kemudian daratan sering banjir, kemudian lautan juga kadang tercemar, sungai tercemar, itu kan ulah manusia. Ya, ulah manusia, dan mudah-mudahan bukan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Masih pernyataan Abu Bakar Siddiq. Al-birru huwa al-lisan. Al-barru. Ya. Al-barru huwa al-lisan. Daratan adalah lisan. Wal bahru wa al-qalbu. Wal bahru, adapun namanya lautan, itu adalah hati. Fa idza fasada al-lisanu bakat alaihi an-nufus. Maka apabila lisan itu rusak, maka pribadi-pribadi manusia mengisinya. Wa idza fasadal qalbu bakat alaihi al-malaikatu. Dan apabila hati rusak, maka para malaikat itu menangisinya. Nah, ini menarik ini. Al-barru wa al-lisan. Daratan itu diibaratkan sebagai lisan, lidah. Wal bahru huwa al-qalb, dan lautan itu adalah hati. Fa idza fasada al-lisanu bakat ali an-nufus. Ketika lisan itu rusak, bakat, maka menangis alaihi apa? An-nufus. Jiwa itu menangis. Jadi kadang tubuh itu tersiksa karena ucapan manusia itu sendiri. Ya. Jadi pribadi manusia itu rusak, ya. Itu rusak dan menangis apabila hati itu rusak. Ya, mudah-mudahan hati kita itu senantiasa baik, ya. Karena kalau hatinya baik, itu insya Allah yang keluar dari lisan itu baik. Sehingga tapi jangan pernah mencoba. Misalkan punya anak 2 atau 3. Wah, ini ingin tahu ini manfaat makanan haram dengan manfaat halal. Wah, kemudian anak yang satunya itu, saya ingin tahu eksperimen.
Satu, makanan yang agak kotor itu proses mencarinya dan juga jenisnya dikasih makan ke anaknya. Yang satunya murni dari pekerjaan yang halal itu diberikan. Nah, ingin tahu itu namanya apa namanya, nggak mikir. Tapi jangan pernah dicoba ya. Itu pasti berubah, pasti berubah. Walaupun sama cerdasnya, tapi kecenderungan orang itu ya kalau makan barang-barang yang tidak baik, pribadinya, pikirannya, kelakuannya mengarah ke sana. Tapi kalau makanan yang baik, itu perilakunya juga baik. Nah, makanya ini kadang menjadi renungan ya, renungan. Saya pernah baca di kitab Ajaibud Dunia ya, apa namanya, keajaiban dunia. Itu orang-orang yang perilakunya buruk ya, itu ternyata makanan yang masuk dalam tubuhnya yang baik. Sehingga kemarin itu ada pernyataan-pernyataan itu yang apa namanya, menghajar temannya itu sampai pingsan berhari-hari itu. Ada yang mengatakan itu kebanyakan barang haram itu. Ada juga netizen yang mengatakan seperti itu karena memang teori dalam agama itu seperti itu. Makanya betapa pentingnya orang itu menjaga makanan ya, agar supaya kita itu perilakunya itu juga terjaga. Tapi kalau kita tidak bisa menjaga 100%, minimal itu rajin sedekah, rajin berbagilah ya, agar kita itu selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Bahkan ada yang mengatakan kalau kita itu sering makanan-makanan nggak jelas ya, sering makanan-makanan nggak jelas, itu doa itu tertahan, nggak bisa sampai ke langit. Fasih memang, fasih. Oh, tapi itu kan nggak bisa nyampe ke langit. Sehingga ulama terdahulu itu kalau terjadi kemarau panjang terjadi, keluar, kadang itu ya Allah, itu sudah turun hujan. Oh, kalau kita kan kadang sampai khatam Al-Quran nggak hujan-hujan, begitu hujan banjir semua. Ini apa namanya? Ya karena memang kita bukan nabi, kita bukan wali ya. Jadi ada orang tertentu begitu nyebut ya Allah, itu langsung turun hujan. Ya itu berarti tandanya dia itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karena hatinya itu bagus, hatinya itu berkualitas ya, hatinya itu tidak banyak penyakit ya. Dan insya Allah pribadi kita itu menjadi lebih baik, khususnya di bulan suci Ramadan, dan bulan Ramadan kesempatan untuk membangun kualitas hati kita lebih bagus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, ini pernyataan syahwat dan sabar. Inna syahwata tusayyiru al-muluka abidan wa sabru yusayyiru al-abida mulukan. Ala tara ila Yusufa wa Zulaikha. Inna syahwata, sesungguhnya syahwat. Apa itu syahwat? Keinginan-keinginan manusia yang kuat untuk memenuhi keinginan tersebut. Namanya syahwat. Keinginan yang kuat dari dirinya untuk memenuhi keinginan tersebut. Nah, ya namanya keinginan manusia, ada syahwat makan, ada syahwat terhadap lawan jenisnya, itu namanya syahwat. Syahwat ya. Keinginan ya yang dahsyat yang muncul dari dalam jiwa agar keinginan itu terpenuhi. Nah, makanya inna syahwata tusayyiru abidan. Sesungguhnya syahwat itu dapat mengubah raja menjadi seorang hamba. Jadi kalau seorang raja kalau sudah menginginkan sesuatu, dia akan menjadi budak dari keinginannya. Jadi kalau orang punya keinginan yang kuat, dia akan diperbudak oleh keinginannya. Makanya contoh malam-malam pas hujan-hujan, hujan gerimis, kemudian apa namanya, suasananya dingin, dia punya keinginan pingin ngopi. Wah, dia punya keinginan ngopi dan kopi itu yang menjadi kesukaan. Maka dia itu akan berangkat. Walaupun tempat itu terpencil, walaupun harus dengan kehujanan, karena apa? Untuk memenuhi keinginannya, dia tidak perlu tempatnya di mana, walaupun ada rintangan yang dihadapi, tidak peduli. Karena itu namanya dia itu sedang diperbudak oleh keinginannya sendiri. Nah, jadi ada orang diperbudak oleh keinginannya sendiri. Yang penting saya itu harus terwujud. Loh, yang harus mementingkan itu siapa?
Ya, itu namanya orang yang sedang diperbudak oleh keinginannya sendiri. Makanya syahwat itu bisa merubah seorang raja menjadi hamba. Sehingga seringkali ini cerita-cerita di novel-novel. Kemarin di Turki itu ada cerita apa namanya waktu di apa namanya di Celsius ya. Nah, itu salah satu daerah di Turki itu kan bawahan dari Bizantium atau di situ Konstantinopel. Dia itu hanya dikalahkan oleh seorang wanita dari Mesir, sehingga buku-buku di perpustakaan yang ada di situ diserahkan semua. Karena apa? Kalau sudah bersahwat itu sudah lupa, dia akan menjadi budak dari yang disukainya. Dan insya Allah kita tidak demikian. Wasabru yusayyiru al-abida mulukan, dan sabar menjadikan hamba hamba menjadi seorang raja. Karena apa? Dia itu mampu mengelola hatinya. Begini, jangan. Dia itu bisa menundukkan, ya, menundukkan hati, sehingga wasabru dan sabar yusayyiru bisa menjadikan al-abida seorang hamba mulukan. Gitu. Ala tara illa Yusuf wa Zulaikha. Ala, ingatlah, taro, Anda tidak melihat, ala taro, ya. Bukankah Anda melihat, ala tara illa Yusuf wa Zulaikha. Bukankah Anda melihat kisah Yusuf dan Zulaikha? Ini mungkin Bapak Ibu pernah mendengar dan bahkan mungkin sering mendengar Yusuf dan Zulaikha. Zulaikha itu orang yang sudah mencintai Yusuf, maka apapun akan dilakukan, yang terpenting bisa memperdaya Yusuf, yang terpenting dia itu bisa menuruti hawa nafsunya. Tidak peduli, makanya orang kalau sudah bernafsu itu ya, itu lupa dirinya, lupa tetangganya, lupa kerabatnya, lupa orang tuanya, bahkan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada pernyataan Allah Subhanahu wa taala itu ya, agar kita itu tidak mendekati zina. Itu karena apa? Manusia itu kalau sudah dekat dengan lawan jenisnya, itu lali, lupa siapa dirinya. Dia tidak peduli dia itu pejabat, tidak perlu dia itu seorang tokoh agama. Sehingga yang terpenting yaitu bagaimana dia itu bisa menjaga dirinya, menjaga jarak. Sehingga satu-satunya cara yaitu berkumpul dengan banyak orang. Jadi kalau ada banyak wanita, ada laki-laki, kalau banyak orang itu insya Allah lebih aman lah daripada berdua. Kalau berdua itu membahayakan. Jadi makanya saya sering kadang cerita dengan teman-teman, kota-kota yang ada dimanapun itu kan diberi tempat-tempat duduk, di pinggir jalan dikasih duduk. Itu namanya menyediakan orang untuk berbuat maksiat. Padahal Al-Quran itu melarang berduaan. Karena ketika berduaan itu potensinya adalah maksiat. Kok malah diberikan kesempatan? Wah, itu kan sama. Tuhan melarang, malah kita diberikan kesempatan untuk berduaan. Nah, ini namanya melanggar aturan Al-Quran. Kan nggak mungkin Satpol PP itu 24 jam dia itu punya anak dan istri. Nggak mungkin. Nggak mungkin juga mentelengi namanya CCTV. Maka tempat-tempat yang untuk berduaan itu berarti potensi. Maka itu bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan itu tidak bersahwat saja, itu kalau berduaan itu bisa menimbulkan syahwat. Maka inna syahwata tusayyiru al-muluka abidan. Nggak peduli saya siapa, mahasiswa, dosen, kalau sudah syahwat tuh lupa semua. Wasobru, dan sabar itu menahan diri. Yusayyiru al-abida mulukan ala tara ila Yusuf wa Zulaikha. Di sini kita disuruh melihat ceritanya Yusuf dan Zulaikha. Zulaikha lupa kalau dirinya adalah istri dari seorang wakil perdana menteri. Lupa sudah. Karena sedang menjadi abid, menjadi budak. Nah, namanya budak itu tunduk dengan keinginan majikannya. Majikannya adalah nafsunya itu sendiri. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini yang ke-17. Akal dan hawa nafsu. Tuba liman
kana aqluhu amiran wa hawa sayr wa hawa asiran. Wa wailul liman kana hawahu amiran wa aqluhu asiran. Tuba, tuba itu artinya itu beruntung sekali. Apa? Tuba, ya, tuba, tok wau ba, tuba bacanya baknya itu panjang. Tuba, beruntung sekali. Nanti kalau punya anak atau cucu dikasih nama Tuba, artinya orang yang beruntung. Tuba liman kana aqluhu amiran, beruntung sekali orang yang akalnya menjadi pemimpin. Otaknya itu mengatur. Wahawahu asiron, dan hawa nafsu menjadi tawanan. Jadi nafsu itu nggak bisa diberi gerak. Pingin misalkan nafsu pingin ini, oh jangan. Jadi akalnya ngatur, ayo nafsu kamu jangan kemana-mana. Ya, nafsu kamu itu jangan kemana-mana. Malam-malam pingin bahas, oh jangan keluar. Itu ya hawa nafsunya itu menjadi tawanan dari akalnya itu. Sehingga selamat orang seperti ini. Ya. Wawailun, dan hancurlah ya, ambyar, rugi, rusak, liman kana hawahu amiran wa aqluhu asiran. Sebaliknya celaka sekali bagi orang yang hawa nafsunya menjadi pemimpin dan akalnya itu menjadi tawanan. Akhirnya akal itu mikirnya kan logika. Kamu jangan ke sana. Mungkin nafsunya, wah kalah, kalau sudah nafsu, akal itu tidak akan berfungsi. Maka beruntunglah yang akalnya berfungsi dan menjadikan nafsunya itu sebagai tahan. Kemudian hati yang lembut dan pikiran yang jernih. Man taraka adz-dzunuba raqqa qalbuhu wa man taraka al-harama wa akala al-halala safat fikratuhu. Man, barang siapa taraka telah meninggalkan adz-dzunuba, piro-piro dosa. Barang siapa meninggalkan berbagai macam dosa, raqqa qalbuhu, maka hatinya itu raqiq. Raqiq itu lembut. Apa lembut itu? Lembut itu begini. Misalkan ya, lembut dalam arti sosial, misalkan kalau ada orang miskin, misalkan hatinya itu tergetuk, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa berbagi. Itu namanya lembut hatinya. Itu ilmu sosial. Ibadah juga seperti itu. Kita sholat kadang rasanya matur nuwun Gusti, saya itu masih bisa kau berikan kesempatan. Itu namanya raqiqul qalb. Mendengar ayat-ayat tentang siksa kubur, itu hatinya lembut, tiba-tiba nangis. Ya, mendengar ayat-ayat tentang surga, bahagia sekali. Itu namanya raqiq ya. Dan orang man taraqa adz-dzunuba raqa qalbu, siapa yang meninggalkan dosa, raqa qalbu, hatinya bisa menjadi lembut. Wa man taraqal harama wa aqal halala saffat fikratu, dan orang yang meninggalkan barang haram dan makan barang halal, pikirannya itu jernih. Nah, ini bisa dianalisis, bisa menjadi riset penelitian. Makanya para ulama terdahulu itu betul-betul hati-hati di dalam memilih makanan dan minuman. Karena apa? Makanan yang jernih, makanan yang bagus, makanan yang berkualitas, halal, itu menjadikan orang itu berpikirnya jernih dan pikirannya itu cerdas. Bahasa Jawanya itu limpat. Limpat. Limpat itu terengginas. Ya, fatonah. Jadi punya kecerdasan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Entah itu cerdas itu kan macam, ada kecerdasan sosial, ada kecerdasan emosional, intelektual, ada kecerdasan ekonomi. Pokoknya pasti ada bedanya dengan orang-orang yang diberikan makanan yang tidak baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Menanti perintah dan menjauhi larangan. Qala, ya, sebuah wahyu telah diturunkan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ati'ni fima amartuka wala ta'si wala ta'si wala ta'simini wala ta'si wala ta'sini fima nasahtuha. Taatlah kamu pada perintahku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu mendurhakai segala nasihatku. Kita diperintahkan untuk taat dan dilarang untuk mendurhakai segala nasihat-nasihatku. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah bulan puasa kesempatan untuk mentaati aturan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kita kembalikan kepada Mas Khalid. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.
ulasan yang sangat menarik malam ini. Saya ingin sedikit membacakan kira-kira poin-poin apa saja yang sangat menarik pada malam hari ini. Yang pertama adalah kita tidak boleh meremehkan dosa kecil. Ini barangkali saya juga kena ini, tersindir saya. Kemudian kenapa tidak boleh? Karena itu nanti akan memudahkan kita untuk melakukan dosa yang besar. Kemudian kita tidak boleh mencoba sesuatu yang haram. Di sini contohnya minuman keras, karena efeknya sangat panjang, bisa panjang. Kemudian yang menarik juga bahwa ternyata tidak kita sadari, saya khususnya, itu lebih banyak mintanya kepada Allah daripada kita memuji atau zikir. Berarti kelas kita ini masih belum usul. Kelasnya masih kita ini ngemis lah ya. Minta terusnya. Tangan di bawah kalau minta. Nah, kalau sudah tingkat yang lebih tinggi, kita itu memuji, diberi atau tidak diberi, kita tetap memuji atau zikir kepada Allah. Ini tingkat yang lebih tinggi, yang lebih keren lagi. Dan orang yang seperti itu, menurut Ustadz Antul Nadim, itu adalah orang-orang yang sudah wali lah ya, tingkatannya beda dengan kita. Kalau kita ini mujinya sedikit, mintanya banyak. Mungkin mulai hari ini kita balik ya. Kemudian berikutnya ada kajian sosial juga bahwa ternyata di negara kita ini masih banyak hal-hal yang sangat janggal dari sisi adab ataupun hak asasi. Betul sekali kata beliau Ustadz Abdul Nadim, di Indonesia ini kita masih sering orang itu semaunya sendiri. Di kampung saya itu di tempat saya itu orang menikahan di tengah jalan. Padahal di daerah saya itu dekat Malang Batu ya. Batu itu kalau weekend itu pasti macet jalan. Nah itu biasanya ada orang di jalan terobosan itu ada orang nikah apa gitu. Tambah macetnya nggak karu-karuan. Jadi yang naik mobil itu mengumpat-ngumpat, yang punya hajat itu joget-joget karena kasih soundnya gede-gede. Nah itu sering kali terjadi di lingkungan kita. Alasan mereka cuma sekali. Dia bilang sekali, tetangganya saya sekali, bahkan satu jalan itu Bapak Ibu ada 3 tenda biru terop. Jadi kasihan saya yang wisatawan yang mau ke Batu, ke Malang itu sampai muter-muter. Nah itu semoga kita tidak melakukan seperti itu. Berikutnya adalah tubuh kita ini akan sangat dipengaruhi oleh hati kita. Apabila hati kita rusak, maka tubuh kita juga rusak. Nah, berikutnya adalah sabar dan syahwat. Kalau orang itu syahwat bisa menjadikan seorang raja menjadi budak. Sebaliknya kalau orang itu sabar akan menjadikan seorang hamba menjadi raja. Ini baru nih bagi saya ini, bahwa kita harus nafsu kita harus dikendalikan oleh hati dan pikiran yang positif dari kita. Jangan sampai kita dikendalikan oleh hawa nafsu. Karena kecenderungan hawa nafsu, kata Ustaz Abdul Hadim, itu mengajak berbuat yang tidak baik. Nah, saya kemudian teringat tempat duduk. Di Malang itu juga ada Bapak Ibu, tempat duduk di pinggir jalan, di Jalan Ijen, jalan terkenal di Kota Malang ya. Di sebelah itu ada jalan tempat duduk. Itu tiap malam betul sekali. Yang duduk-duduk itu, saya kadang-kadang lewat malam jam 1 itu masih ada anak perempuan laki-laki di situ. Yang miris lagi itu yang perempuan berjilbab. Jam 1, jam 12 belum. Kalau Bapak Ibu punya putri di Malang kuliah, tolong diingatkan, jangan boleh nyangkruk di tempat-tempat yang seperti itu. Oke, Bapak Ibu, saya kira itu poin-poin. Silahkan bertanya kepada Ustadz Adim ataupun curhat ataupun usul monggo terkait dengan materi-materi yang kita dengarkan malam ini. Monggo Bapak Ibu, kami persilahkan. Ini ada Bu Lani.
Iya, Assalamualaikum Pak Ustadz, maaf saya off cam ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ustadz, tadi saya menggarisbawahi satu statement dari Pak Ustadz bahwa segala sesuatu yang kita lihat itu harus kita melihat Allah gitu ya di baliknya. Nah, kemudian tadi juga dalam diri kita itu kan yang paling berat adalah masalah syahwat gitu. Nah, pada tataran seperti apa sih gitu ya, agar yang namanya nafsu itu bisa menjadi mutmainnah gitu, sehingga kita benar-benar bisa melihat sesuatu itu Allah gitu. Nah, karena apakah harus disiksa dulu, dibikin menderita, atau gimana gitu ya. Jadi saya mau lihat secara praktisnya itu seperti apa. Apa harus melalui satu proses pengalaman panjang dulu, sehingga akhirnya yang namanya nafsu pesawat itu benar-benar menjadi lembut. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih ya, langsung saya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Di Al-Quran itu ada bunyi begini, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu kecenderungannya itu berbuat buruk. Nah, manusia itu tercipta, bagian dari dirinya adalah nafsu. Nah, tapi orang kalau punya nafsu, kemudian mampu menahan nafsunya, dan nafsunya itu menjadi dikelola dengan baik sehingga nafsu itu tertunduk, nafsu itu taat pada diri kita yang menjadi raja, nafsu itu menjadi budak sehingga dia itu harus taat dan nurut pada orang itu, maka termasuk orang itu yang dipuji dalam Al-Quran, amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata yal ma'wa. Jadi Umar bin Khattab, saya cerita mantap. Umar bin Khattab tuh nafsunya itu banget gede, besar. Nah, kemudian tidak mau, kan misalkan begini, Mas Khalid itu punya nafsu yang banget gedenya. Itu ternyata menjadi ladang ibadah karena tiap hari harus menahan, sehingga nggak perlu sholat yang sampai ratusan rakaat, cukup menahan, ya Allah aku menahan, itu pahalanya sudah top. Nah, kalau nggak punya nafsu, gimana nggak punya nafsu? Ya namanya nggak punya nafsu, nggak tertarik sekali, dia tidak akan mendapatkan pahala. Tapi kalau dia itu punya nafsu, tapi mampu menahan dirinya, itu luar biasa. Sama dengan orang pelit, tapi dia itu memaksa dirinya bersedekah. Itu kan seperti raja. Nah, tapi kalau orang dermawan asli, ya biasa orang dermawan. Seperti orang miskin, sedekah itu top. Kalau orang kaya sedekah itu biasa. Seperti anaknya jenderal kemudian jadi letnan kolonel, itu biasa. Tapi anaknya tukang becak jadi jenderal, itu paling keren. Nah itu, jadi ilustrasinya demikian. Jadi nafsu itu memang kecenderungannya berbuat buruk. Tapi kita itu diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengurangi, untuk menahan diri agar tidak terjebak atau tidak larut mengikuti nafsu kita, sehingga kita menjadi budak dari nafsu kita. Terus caranya bagaimana? Nah, ada satu kitab yang bercerita tentang akal dan nafsu. Ya. Jadi akal itu kecenderungangannya logis, masuk akal. Sehingga akal itu suatu saat ditanya oleh Allah, ini awal penciptaannya. Akal. Nah, itu ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah akal diciptakan, akal itu ditanya, akal, kamu siapa? Dan saya siapa? Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Namanya akal, logis kan? Saya ini adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Kemudian nafsu ditanya, nafsu kamu siapa? Saya, ya kamu, ya kamu. Itu berarti nafsu itu kecenderungannya kan nggak mau ngalah. Kecenderungannya menang. Kecenderungannya pokoknya itulah nafsu. Kemudian nafsu itu dihajar, ya diberi pelajaran. Ditanya lagi, gimana? Saya, kamu, ya kamu. Akhirnya dalam cerita itu, dalam cerita kita plastik itu, nafsu itu dibakar, setelah dibakar, ternyata tetap saja kesombongannya tidak berubah.
Nah, akhirnya terakhir nafsu itu tidak dikasih makan. Nggak dikasih makan, lemes, ditanya. Kalau sudah lemes itu nggak bisa berdaya itu gimana? Kamu siapa? Saya adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Perlu majikan. Ya, majikan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada salah satu kisah tentang puasa itu ternyata untuk menundukkan nafsu kita. Sehingga kalau kita lapar, haus, tidak berdaya, mau kemana? Nggak bisa apa-apa, pasti perlu orang lain. Nah, baru itulah mengakui ketidakberdayaannya. Jadi salah satu cara untuk mendudukkan nafsu kita adalah dengan apa? Dengan berpuasa. Nah, puasa dalam artian ya puasa secara syariat dan hakikat. Nah, artinya syariat ya kita menahan diri dari makan dan minum sejak pagi hingga menjelang matahari terbenam atau maghrib. Kemudian hakikatnya puasa lisan kita dari berbagai kotoran, puasa dari berbagai prasangka buruk, puasa dari pokoknya puasa anggota tubuh kita itu puasa. Sehingga orang yang seperti ini itu akan lahir di akhir Ramadan menjadi orang yang bersih tanpa dosa. Jadi latihannya adalah puasa. Jadi kalau puasa itu jangan sampai ada puasa itu kan ada puasa khas ya. Puasa orang awam dan puasa khas. Kalau orang awam puasa itu begini, begitu sahur selesai dia mikir nanti masak apa. Nah, ntar kita masak apa ya itu. Nanti kita buka di mana. Oh, itu puasanya orang awam. Jadi puasa tapi pikirannya itu memikirkan makanan. Bahkan menunya itu sudah dihitung. Nah, kalau puasa orang khas nggak pernah mikir saya makan apa karena dia yakin Allah akan mencukupi dirinya. Nah, ya kan beda. Ya, konstruksi berpikirnya itu beda. Kalau puasanya orang awam, begitu sahur selesai, pagi itu sudah mencari wulijo. Nah, kita masak apa ya? Masak kolak, terus apa lagi nanti kurma, kemudian apa kopi, tehnya apa. Jadi dia puasa tapi otaknya itu berjalan menyusun berbagai menu makanan. Ya memang dia itu puasa tapi otaknya itu berpikir apa yang akan dimakan. Itu kan bagi malaikat kan aneh seperti itu. Ini puasa tapi yang dipikirkan makanan gimana sih? Katanya puasa. Nah, itu puasanya orang awam. Makanya orang awam tuh kalau puasa itu yang dicari itu adalah takjil. Oh, di mana-mana sehingga rata-rata yang ramin adalah puasanya orang awam karena di mana-mana yang disediakan takjil seluruh jalan raya itu dipenuhi dengan takjil karena mereka berpikir puasa tapi mikirnya makanan. Gitu. Tapi kalau orang khas, wong Allah memberi masa nggak mencukupi hambanya. Tadi saya disebutkan oleh Mas Khalid, kalau orang sudah sudah dekat dengan Allah, dia itu sudah tidak pernah berpikir rezeki karena rezeki itu sudah mendatangi dirinya. Mau tidak mau rezeki itu akan mengubur dirinya. Nah, itu mau tidak mau dia itu akan diuber rezeki. Kemanapun dia itu pergi, rezeki itu sudah mencari-cari dirinya. Nah, ini yang juga katanya Ali bin Abi Thalib, rezeki itu dua, orang yang mencari rezeki dan orang yang dicari rezeki. Rizqun yatlubuka. Itu insya Allah seperti itu. Jadi puasa ini adalah momentum untuk melatih nafsu kita menjadi lemah sehingga akhirnya kita mengakui yang kuat itu adalah Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Begitu. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Tertutup Mas Walid. Jawabannya jelas dan langsung ada solusinya. Bagaimana kalau kita untuk mengendalikan itu berpuasa atau mengurangi makan. Memang kita lihat Bapak Ibu, preman-preman yang di pinggir jalan yang bertato, yang kekar-kekar itu kalau kelaparan itu juga ada nggak bisa apa-apa. Jadi memang dampak dari makanan itu luar biasa. Kalau kita makan dan kita kuat, maka dampaknya juga luar biasa. Jadi untuk mengendalikan itu memang harus kita mengendalikan makan. Baik, berikutnya monggo Ibu yang pengen diskusi atau pengen bertanya, monggo.
Bu Lilis, monggo Bu. Bu Ida, monggo. Saya aja ya Pak Ustadz yang nanya. Oke. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz Azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi saya akan mengikuti tarawih di masjid di dekat rumah. Kebetulan surah-surahnya itu diambil satu malam itu kurang lebih 1 juz lah, hampir 1 juz untuk dibaca. Nah, pada saat dibaca ayat-ayat itu kan kita tuh dia mendengarkan, tapi kadang-kadang lisan terkeluarlah Allah gitu, Allah. Seperti kita mendengarkan orang membaca bertilawah, lalu kita mengucapkan ya Allah, Allah gitu. Nah, gitu nggak membatalkan puasa kata Pak Ustadz. Ya, itu kadang refleks ya. Refleks. Makanya kalau kita mengerti maknanya itu kadang bisa terbawa. Tapi kalau tidak bisa mengerti maknanya, kita terbawa suaranya. Ya. Beda, terbawa suaranya dengan terbawa kita memahami maknanya. Kalau kita memahami maknanya, itu kadang itu kalau mendengar ayat tentang siksa kubur, siksa di akhirat, tentang hari kiamat, itu hati bergetar kan? Hatinya bergetar. Nah, kan ada ayat wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, itu lihat alim ayat zadatum, kalau disebut nama Allah itu bergetar. Kemudian kalau disebutkan ayat Allah zadathum imana, imannya itu bertambah, tambah yakin, tambah percaya. Itu kalau mengerti maknanya. Nah, kalau nggak mengerti maknanya, pokoknya suara enak, itu akhirnya kita terpesona dengan suaranya. Sehingga kadang kita sholat itu menikmati suaranya, bukan menikmati isi dari bacaannya. Tapi insya Allah kedua-duanya itu juga boleh. Makanya biasanya sholat, tarawih itu yang dicari itu imamnya yang enak, itu pertama. Itu lumayan lah. Yang kedua itu yang cepat. Nah, ini tinggal 2 aja. Ya. Makanya kalau dulu waktu saya itu kalau mau sholat tuh, nah, di kampung itu kan ada masjid, ada 3 atau berapa musola itu. Di sana ini siapa yang ngimam? Oh ini, wah pasti lama itu. Nah, cari yang lain. Oh ini yang ngimam itu cepat. Nah, cepat tapi nggak terlalu cepat seperti di daerah Blitar lah. Ya. Tapi ada seorang sahabat konon itu kalau sholat itu cepat, tapi ya tidak secepat itu. Ya. Guyonannya begini. Kalau sholat cepat itu setan mau goda itu sudah selesai. Siap mau goda itu Bismillahirrahmanirrahim. Setan itu mau goda. Oh kok sudah nih. Begitu selesai setan nggak jadi menggoda, itu guyonannya ya. Tapi ya jangan terlalu cepat gitu. Terlalu cepat itu ya nggak dikatakan sholat menurut fikih. Bahkan itu tidak dikatakan tumakninah. Kalau tidak tumakninah itu tidak sah. Tapi ada yang mengatakan ulama tasawuf, mendingan mau sholat, berarti sholat itu mau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya sudut pandang orang itu berbeda. Tapi menurut saya ya fikihnya benar, baru kemudian tasawufnya. Sehingga sholat itu diperbaiki dulu rukuknya, sujudnya, dan esensi sholat itu apa sih? Esensi sholat itu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sholat tapi kehilangan esensi. Sehingga nanti kalau kita mendengarkan suaranya, ini terkesima suaranya apa terkesima dengan ayat-ayatnya. Yang bisa mengetahui adalah diri kita sendiri. Iya. Ya, yang mengetahui. Kita nggak boleh. Saya Surem itu Masjidil Haram waktu seminar, ada yang tanya, Syekh, kenapa engkau pernah menjadi imam di Masjidil Haram tiba-tiba menangis? Terus dia cerita nangis. Nangis itu tabii ya, itu terjadi secara alami. Bisa jadi kamu menangis waktu itu anak kamu ujian nggak lulus, jadi kamu sholat terbawa, jadi nangisnya dikira kamu itu menangis karena takut siksa kubur, siksa akhirat, tapi ternyata kamu karena menikmati suaranya akhirnya ingat anaknya nggak lulus, itu juga nangis sama. Tapi kan kita tidak bisa membedakan air mata bersedih dengan air mata rindu dengan Allah, kan nggak bisa. Nah, makanya Imam Asyadili itu mengingatkan, pokoknya kita bisa sholat top. Masalah diterima atau enggak itu urusan nanti. Yang penting kita ditakdirkan sholat, dan sholat setiap hari itu adalah merupakan anugerah yang terbesar dalam hidup kita. Itu paling enteng ya, paling gampang.
Nah, sama tuh Ustadz, kalau tiba-tiba kita bersin kan itu refleks juga tuh, Jam. Alhamdulillah gitu. Lagi dalam sholat, gimana tuh Ya, Ustadz? memang sering kali seperti itu. Ya. Karena memang ada yang mengatakan kalau ada kalimat di luar bacaan sholat, ya, itu eh, dikatakan tidak sah, ya tidak sah. Tapi sekali lagi itu bagi orang yang mengerti. Kalau tidak mengerti, itu bagi. Kalau lupa, ada kan yang tidak ada hukumnya itu lupa, tidak mengerti, kemudian tertidur. Ya seperti puasa kan makan satu piring kan batal. Tapi berhubung lupa, enak kan? Begitu loh. Kok makan? Oh iya lupa. Nah begitu tingkatan lupa, tinggal sedikit saya teruskan batal. Jadi Berarti ya itu namanya ya kan sholat tiba-tiba apa namanya ada batuk terus kemudian ya, itu kategori tidak sengaja. Tapi biasanya kalau tidak sengaja cuma satu kali. Nah, tapi kalau setiap ada orang bersin, Allah Liritan. alhamdulillah, ya rahmukallah itu ya batal masanya. Apa namanya sholatnya? Makanya Iya perlu Ustaz, hati-hati. itu di chat ada pertanyaan menarik dari Bu siapa ini? Ini misalnya di rumah ada Ibu Nur Laila. Itu misalnya di rumah sedang ada perbaikan, ada tukang yang tidak puasa. Itu bagaimana? Padahal tukangnya itu beragama Islam. Itu kayaknya sering terjadi juga di mana-mana ini. Monggo Ustaz. Oh ini hampir setiap sudut kota ini. Oh, kadang begini tuh. Nah, ini Kak, ya namanya apa namanya penggali kubur yang orang meninggal kan dikubur. Itu penggali kuburnya malah nggak puasa. Malah ada yang cerita, saya itu berkali-kali melihat orang yang wafat meninggal itu dengan wajah yang berbeda. Loh, tapi ya nggak takut sama sekali. Wah itu gimana orang? Jadi memang kalau belum mendapatkan tahu apa pitulungan dari Allah Subhanahu Wa Taala itu memang susah. Makanya kita hanya menyampaikan saja, dan mudah-mudahan kita menyampaikan kebaikan itu masuk di hati mereka dan bisa berubah suatu saat. Karena mau tidak mau orang Islam itu suatu saat ingin berubah. Itu pertama. Yang kedua, ini kajian fikih gimana kita menyediakan makanan kepada orang yang tidak puasa. Nah, kepada orang yang tidak puasa. Nah, dalam hal ini saya sendiri itu mengambil sikap ya. Saya tidak menyediakan makanan karena ini puasa. Tapi begitu kamu tidak puasa, itu urusanmu dengan Tuhanmu. Nah, kalau saya itu justru menyediakan, itu kan sama dengan mempersilahkan makan. Padahal ini bulan puasa. Sehingga kita sudah harus punya komitmen, saya tidak menyediakan makanan dan minuman karena ini puasa. Kalau kamu itu tidak puasa, itu bukan urusan saya. Yang penting tidak menyediakan itu berarti saya tidak mendukung kamu tidak berpuasa. Jadi ada sikap ya, ada sikap dengan tidak ridho orang itu makan di bulan puasa. Tapi yang tidak puasa itu kan ngerti hukum juga kadang. Makanya mereka itu kalau makan singitan. Karena mengganggu orang puasa katanya. Yang tidak boleh itu dan dosanya itu termasuk dosa yang lumayan medium lah adalah mujahirin ya. Mujahirin itu menampakkan dosa kepada orang lain apa namanya terang-terangan. Padahal kalau tidak puasa itu kan mengganggu orang. Nah, jangan sampai ketika tidak puasa justru orang tersiksa dengan kondisi kita. Sudah menampakkan dosanya juga mengganggu orang lain dan itu termasuk kategori mujahirin. Mujahir itu orang yang tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua dosa itu akan dimaafkan kecuali mujahirin. Apa itu? Orang yang menampakkan dosanya kepada orang lain. Padahal Allah itu menutupi dosa-dosa, tapi dia itu bangga dengan dosanya. Dan mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Kalau dosa ya ditutupi. Ya.
Iya, Kalau melakukan maksiat ya ditutupi. Kalau ketobat juga sama, jangan sampai oh saya ini sudah tobat. Kalau dulu saya makan dan minum biasa, makan anjing biasa, minum khamr biasa, itu bukan tobat namanya itu. Itu namanya mujahidin, nampakkan maksiat, itu nggak boleh. Terus siapa saja dimanapun kalau pernah maksiat dulu ditutup rapat-rapat yang tahu diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. iya. Oke, Ustaz, ini kurang 5 menit, jam 10. Mungkin ada satu pertanyaan lagi yang ingin ditanyakan, monggo. Nanti setelah satu pertanyaan ini kita tutup seperti itu. Izin Pak Ustadz, izin bertanya. Nggih, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya Baniati dari Jakarta. Mau tanya masalah sholat. Sholat itu baca Fatihah kan hukumnya wajib Pak Ustadz. Ya, betul. Tapi kalau kita berjamaah kan harus mendengarkan Ustadz, imamnya mendengarkan imam waktu membaca Al-Fatihah. Nah itu para makmumnya bacanya kapan Ustadz? Padahal kan itu katanya wajib kan kita baca Al-Fatihah itu. Kalau jamaah bagaimana? Tolong dijelaskan Pak Ustadz, makasih. Terima kasih. Di kitab yang ditulis oleh, buku yang ditulis oleh kiai kita, kiai saya namanya Kiai Ihya Ulumuddin, ya, Pondok Pesantren Nurul Haramain Pujon. Ada beberapa waktu, misalkan antara membaca surat Al-Fatihah dan membaca surat, misalkan Bismillahirrahmanirrahim, terus waladhdallin, itu kan ada jeda. Nah, di situ kita membaca. Ya, di situ kita membaca. Nah, Madzhab Asy-Syafi'i itu menegaskan sebagai makmum atau imam wajib membaca surat Al-Fatihah. Nah, tepatnya kapan? Itu yang paling bagus itu jeda antara bacaan Al-Fatihah dan surat yang lain. Nah, itu yang paling bagus. Makanya imam yang bagus itu biasanya itu bacanya pelan. Ada jedanya. Tapi yang nggak mengerti, langsung kebut, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau ngerti biasanya setelah surat Al-Fatihah itu ada jedanya untuk pindah ke surat berikutnya. Itu kalau menjadi makmum dan makmumnya itu pada sholat Isya, sholat maghrib dan sholat subuh. Ya. Karena Imam Asy-Syafi'i itu berpedoman pada hadis Nabi, hadis Rasulullah SAW, la sholata liman lam yaqra bi Fatihah. Tidak sah sholat yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ya. Sehingga di Indonesia semuanya ya tetap mewajibkan baca surat Al-Fatihah, baik sholat wajib atau sholat sunnah. Kemudian Madzhab Ibnu Hanbal berbeda, ya, berbeda pendapat. Apa pendapatnya? Kalau makmum itu begitu imam itu membaca, maka dianjurkan tidak membaca. Alasannya apa? Alasannya yaitu Al-Quran. Wa idza quri'a al-Qur'anu, ketika Al-Quran dibaca, fastami'u, hendaknya mendengarkan. Ya, mendengarkan. Nah, pertanyaannya begini. Yang berpendapat begini. Lah iya, kita ini ketika sholat dianjurkan mendengarkan imam sedang membaca. Tapi kenapa di di kafe-kafe yang syar'i lah istilahnya itu. Itu kenapa diperdengarkan Al-Quran sementara di dalam rumah makan itu ngomong semua. Makanya ada yang tidak setuju yang seperti itu. Loh, ini kan syiar Islam. Tapi kalau ditinggal ngomong, ya itu ada misalkan pengajian, ada ngaji Al-Ghamidi misalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan yang di warung atau di tempat itu kan makan semua. Ngobrol, kadang diobrolin itu. Nah, itu hukum tentang mendengarkan orang baca Al-Quran itu tidak hanya berlaku di dalam sholat, di luar sholat itu juga sama. Sehingga kalau sudah kita mengerti, kadang ya kita lebih hati-hati. Tapi saya pastikan ya, Madzhab Syafi'i itu ya bagi makmum atau bagi imam itu tetap wajib membaca surat Al-Fatihah. Karena penegasannya tidak sempurna, tidak sah sholat seseorang kalau tidak membaca surat Al-Fatihah. Izin Ustadz.
Jadi makmumnya nggak baca surah berarti. Nggak perlu, karena surah itu yang dimaksud bukan surat apa namanya Selesai Fatihah. pendek. Fatihah ya. Iya, Yang bukan. diwajibkan itu hanya surat Al-Fatihah. Sedangkan surat yang lain itu sifatnya sunnah. Nah, karena sunnah itu kan di Al-Quran juga disebutkan faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah faqra' ma, ayat tayassara ya, sedikit dari Al-Quran, sehingga di pesantren-pesantren itu biasanya santri dengan santri kalau imam itu kebut Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai waladhdallin Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim Allahu akbar sami Allah liman hamidah. Nah, itu yang dibaca itu yang wajib saja. Tapi ya tetap tidak seperti terbang itu kayak di dolin, itu nggak seperti itu. Ya, kalau kita tahu esensi sholat itu kita sedang munajat. Ya, Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari itu, Innal musalli yunaji rabbahu, sesungguhnya orang yang sedang sholat itu sedang berbisik kepada Allah. Nah, itu kan bukan berbisik lagi, itu nyentai Gusti Allah itu. Nah, karena berbisik kan harus mesra dengan kekasih. Ya Allah, inna sholatu. Sehingga orang yang bisa menikmati sholat itu enggak tersiksa itu lihat orang sholat cepat begitu. Misal gini Ustadz, makmum masih baca Al-Fatihah belum selesai, tapi imamnya masih baca surat, itu kita teruskan saja Al-Fatihahnya kali ya. Ya terus, pokoknya Fatihah harus lengkap kalau misalkan sedang sholat misalkan ya. Iya. Dilengkapi saja. Ya. Iya. Baru begini, kalau misalkan makmumnya masih baca surat Al-Fatihah, kemudian imamnya tiba-tiba ruku, jangan diteruskan. Karena apa? Karena akan ketinggalan nanti. Ketinggalan apa? Ketinggalan satu rukun, yaitu rukunya. Oh iya. Iya, iya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, Bapak Ibu semuanya, kayaknya waktunya sudah menunjukkan pukul 10. Ustaz Nadim, barangkali Pak Ustadz, nyambung Pak Ustadz sebentar, mohon maaf sedikit. Tadi ada nun sewu terkait tadi sholat berjamaah Pak Ustadz, nun sewu kalau misalnya kita pas udah selesai wudhu, kemudian ada apa itu, ada bapak-bapak lah sudah terakhir tahiyat. Nah, ini udah selesai nih, kita mau jamaah tapi ternyata sudah rakaat terakhir dan kemudian tahiyat. Nah, ini gimana Pak Ustadz? Kita langsung duduk at-tahiyat ikut, tapi itu masuk ke dalam rakaat pertama atau tidak Pak Ustadz? Atau seperti apa? Mohon maaf Pak Ustadz. Terima kasih. Kita langsung mengikuti ya, setelah niat takbir Allahu Akbar langsung duduk, maka akan mendapatkan pahalanya berjamaah. Cuma tidak dihitung satu rakaat. Nah, itu. Nah, karena sudah duduk ya. Nah, karena sudah duduk tidak dihitung satu rakaat. Berarti kalau salat zuhur itu tetap kita sholatnya itu nambahnya adalah 4 rakaat. Karena yang duduk tadi itu tidak dihitung satu rakaat. Begitu. Kalau imamnya salam-salam berarti kita langsung berdiri membaca Al-Fatihah ya Pak Ustadz ya. Langsung. Ya. Jadi tidak usah membaca iftitah lagi kan, karena memang kita sudah berjamaah aja Pak Ustadz. Ya. Kalau kita makmum, kalau bisa itu mengikuti imam, sehingga bacaannya itu sudah tidak banyak. Kemudian kalau kita itu supaya tidak ketinggalan, ya misalkan kita masbuk ya, begitu sholat terakhir makmumnya itu melihat sang imam itu sudah tahiyat akhir, cepat duduk, jangan sampai menunggu imamnya itu salam, maka kita tidak mendapatkan barokahnya berjamaah. Ya, itu sering ya saya melihat di masjid itu kok justru menunggu salam baru sholat, itu pertama. Yang kedua, kalau ada jamaah di dalam masjid jangan bikin jamaah lain. Nah, kita harus mengikuti jamaah itu. Jadi tidak boleh satu masjid itu ada 2 jamaah yang bersamaan. Ustadz Nunsewu, supaya detail ini. Jadi pada saat imam sudah duduk kan, duduk tahiyat akhir, kita ikut duduk begitu niat, terus kita kemudian
takbir, kemudian langsung duduk tahiyat akhir. Nah, Ya. pada tahiyat akhir ini kita ikut membaca tahiyat akhir atau kita duduk tahiyat awal? Awal nih. Sama ya, kita membaca tahiyat awalnya. Tahiyat akhir, tahiyat awal, sehingga kita mendapatkan sempurna ibadah kita seperti makmum yang lain. Pak Ustadz, matur nuwun atas ilmu nipun, matur nuwun parang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barangkali Bapak Ibu semuanya yang masih banyak pertanyaan disimpan untuk besok, karena ini masih panjang perjalanannya, 1 bulan, sudah dapat 5 hari, tidak perlu khawatir, besok insya Allah masih dipertemukan kembali bersama Ustadz Nadim, dan untuk malam hari ini kita cukupkan sekian dulu ya Ustadz ya. Ya. Baik, ini jadi langsung kami serahkan kepada Ustadz Nadim. Saya sebagai pelengkap aja, tukang woro-woro. Mohon maaf kalau ada kurang lebihnya, dan banyak ilmu yang saya serap hari ini. Semoga demikian Bu Ibu, Bapak-bapak juga mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dari ulasan kitab Nashoihul Ibad yang dibawakan oleh Ustadz Nadim. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf ada kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilahkan Ustadz Nadim untuk memimpin doa penutupan. Monggo Ustadz. Ada suaranya Ustadz terniat. Suara syukur. Nah, jadi kesimpulan tadi disampaikan oleh Mas Khalid, dan kesimpulannya bagus karena beliau ini wartawan, sehingga gampang tulisannya itu gampang, mudah menyimpulkan tulisan-tulisan orang dan dirangkum dengan mudah. Ya, kita tutup ya dengan doa yang masuk hari keempat atau kelima ini. Ya, alhamdulillah hari raya kurang 25 hari lagi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa rahmatika arhamar rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdar azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.